أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa di hari Jumat ini pemirsa, semoga saudara yang sudah menjalani hari-hari doa untuk bisa menjadi seorang pengusaha juga bertambah ilmunya. Dan saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, agar diri saya pun bisa menjadi pengusaha. Amin. Yang soleh tentunya. Saya bersama Anda semua sama-sama sedang belajar. Saya sedang mengintip-ngintip nih, pengen jadi pengusaha apartemen. Enak gitu kayaknya kalau punya apartemen yang kemudian penghuninya bisa sholat malam bareng-bareng, bisa sholat subuh bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya, karyawan-karyawati Antep ya, siap-siap nih. Bentar lagi saya punya apartemen, insya Allah kalau nggak salah di daerah Jatiwarna kalau emang jadi, insya Allah. Terus di Ketapang juga di pesantren Darul Quran. Ini lagi saya atas izin Allah lagi saya bawa. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kan prinsipnya. Jadi ada sebidang tanah 5.000 meter bersama kawan-kawan di Darul Quran. Kita juga rencana bikin apartemen buat wali santri. Insya Allah. Ini kan proses kemudian menjadi seorang pengusaha. Saya terus terang belajar juga loh. Saya belajar juga tentang apa yang saya ucapkan ini. Ketika saya pengen punya apartemen buat wali santri, lalu saya bilang kepada kawan-kawan di pesantren Darul Quran, belajar sama saya bareng, belajar dengan saya yang di TV, bareng. Yuk kita bawa, kita pengen jualan apartemen, kita pengen bangun apartemen buat wali-wali santri toh. Daripada wali santri misalkan datang dari Riau, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Manado, dari Irian, dari kemudian Australia, dari Singapura, Malaysia, dia kemudian nginep di hotel-hotel yang lain. Alangkah sedapnya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya bila kemudian kita bangun nih apartemen. Tapi sebelum kita bicara jauh, bicara rapat, bicara planning, bicara kemudian apalagi langkah strategi yang paling utama yang harus mendengar doa kita adalah Dia yang Maha mendengar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kurang apa coba? Dia nabi. Kurang apa coba? Tapi dalam mendidik anaknya, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, membuat keluarganya menjadi sejahtera, Nabi Ibrahim sangat sekali mengandalkan doa. Saya bisa sebut contohnya misalkan di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14. Bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, agar negeri yang didiami oleh Ibrahim, yakni negeri Makkah, bisa menjadi negeri yang kemudian sejahtera, baldatun thayyibatu rabbun ghafur. Negeri yang gersang, tapi Allah diminta sama Ibrahim agar menjadikan negeri ini menjadi negeri seberkah-berkahnya, sekaya-kayanya. Dan bahkan penduduknya pun diminta oleh Ibrahim alaihissalam, bukan cuma anak turunannya, menjadi ya penduduk yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Surah Ibrahim ayat 35 dan sampai kemudian 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nyata sekali ya, Nabi Ibrahim ini mengandalkan betul doa kepada Allah. Kalau kita kan enggak, ngandelin ilmu kita, bisa nih saya ngerti ini ilmu cetakan. Punya modal 500.000 udah bisa jalan nih. Ntar dulu. Harusnya, baik kita punya modal ataupun tidak, baik kita mengerti ataupun tidak, baik kita tahu bagaimana cara menjual ataupun tidak, kita andelin doa sebaik-baiknya senjata buat pengusaha. Ya, kita maju lagi nih ke ayat yang ke-37-nya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim akrab sekali sama Allah sampai dia memuji Allah Tuhannya. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha mendengar doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Kita mohon pada Allah agar kita panjang umur dan punya ilmu yang bermanfaat. Pemirsa, kita langsung ke tulisan kita. Yang kemarin ya, saya tidak bahas lagi secara rincinya, maksudnya secara urutannya, tapi kita akan coba bahas secara rinciannya. Ketika saudara menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saudara memvisualkan ya, saudara memvisualkan itu bahwa kita ini Bismillah, jadi dengan nama Allah, gitu. Dengan nama Allah kita memohon, kita usaha ini dengan nama Allah, bukan dengan bantuan sekedar modal, sekedar ilmu pengetahuan, network, jaringan, turunan, pengalaman, proyek, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ketika saudara kemudian menyeru salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi pada saat yang bersamaan saudara kemudian bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina. Itu saudara visualkan gitu loh bahwa Rasulullah ya, yang kita salawatkan ini, yang kalau hari Jumat salawat ini dibawa langsung kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menghadiahkan lagi langsung kepada kita atas izin Allah.
Ini mendorong, mendukung kita punya usaha. Wow. Ketika saudara menyebut astagfirullahaladzim, sebenarnya ketika saudara tidak menjabarkan pun dengan otak saudara, dengan lisan saudara, tapi saudara boleh menjabarkan dengan pikiran saudara. Tentu lebih cakep lagi kalau saudara banyak minta ampunnya juga dengan lisan. Contoh, saudara pengen jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, sebelum saya minta, saya mohon ampun dulu ya Allah. Pantas kagak saya jadi pengusaha ya. Ini dikasih kerjaan dikit aja, saya masih ikut sama orang. Bawaannya udah khawatir melulu. Apalagi saya punya karyawan, apalagi nanti saya punya orang yang ikut dengan saya. Ya Allah, belum kaya aja saya jadi orang, udah kesiangan mulu sholat subuhnya. Belum kaya aja saya jadi orang, udah gak perlu sholat duha sama Engkau ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, pantas enggak saya jadi pengusaha ya Allah. Kalau sama Quran saya jauh, sebut gitu, nih, astagfirullah. Tapi bila mana saudara sanggup langsung membungkus dengan pikiran saudara, zap gitu. Apa yang menjadi dosa-dosa, siap, bungkus, ya sudah, sebut saja lah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pada saat yang bersamaan, saudara membayangkan. Kita latihan ya. Kita latihan ya, sambil saudara baca istighfar ini, saudara sambil merenung apa yang menjadi dosa-dosa saudara. Insya Allah pasti bisa. Semua merem ya. Kameramen jangan merem, ntar malah nggak bisa ngesut ya. Yang lain aja, pemirsa, terus floor director yang di studio, kita belajar dengan mengucap astagfirullahaladzim dan tidak menyebut satu demi satu dosa. Kebayang tidak dosa yang kita lakukan? Hingga kemudian itu kita bawa kepada Allah Ta'ala. Itu aja ya, kita mulai. Kita heningkan diri kita hanya mengucap astagfirullah, latihan, pikirin apa yang menjadi dosa kita dan mohonkan ampun pada Allah. Astagfirullah. Nah, udah ada yang kebayang kan, sering nonton DVD porno. Ya, terus. Astagfirullah. Kebayang kan, nyakitin istri. Astagfirullah. Kebayang suka telat sholat. Astagfirullahaladzim. Kebayang ya, ketika kita punya lisan sering ngomongin orang. Nah, seperti itulah. Dengan astagfirullahaladzim, gitu, dibungkus gitu. Nih. Lalu ketika saudara masuk walhamdulillahirabbil alamin, tentu yang paling bagus adalah saudara pun memang tetap memuji Allah dengan lisan saudara. Lisan saudara main. Ya seperti yang kemarin saya bilang, saudara butuh jodoh misalkan. Konten kan saya bilang, konten apa aja. Cuman kebetulan atas izin Allah, konten yang sekarang kita bahas adalah semua bisa jadi pengusaha. Maka ketika saudara ganti konten ini dengan urusan jodoh saudara, walhamdulillahirabbil alamin, ini gimana? Begini, ini contoh ya. Alhamdulillah ya Allah, usia saya 35. Beda kan dengan yang begini ngomong. Waduh, udah 35. Beda gak? Beda. Ya Allah, alhamdulillah, usia saya nyampe 35. Lain loh. Alhamdulillah rabbil alamin. Di usia 35 ini saya sehat ya Allah. Saya punya mobil, saya udah punya rumah. Apa gara-gara itu kali ya jodoh takut sama saya nih. Bisa gitu. Ya Allah, pekerjaan juga saya bagus. Puji Allah, puji. Kalau bisa ente sampai lupa sama konten. Keren tuh. Puji Allah, berhenti sampai di sini, lupa sama konten. Cakep dah udah. Maksudnya Ustadz, begini ya. Itu doa sebenarnya. Alhamdulillah aja ini udah cukup banget gitu. Ini dia the best doa tuh ini, alhamdulillah. Tentu saja, bukanlah sebuah kesalahan bila saudara pun tetap menyebut konten. Yang pengen motor nih, yang pengen motor. Alhamdulillah ya Allah, ada busway, mantep dah udah. AC-nya kemarin mati lah, aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada AC-nya. Coba kalau demo busway, tuh alhamdulillah kan. Baru masuk konten. Tapi kalau bisa mah ya Allah, saya sering lihat kanan kiri enak banget pakai motor. Ya Allah, kasih saya motor ya Allah, kalau emang saya pantas dapat motor. Masuk ke konten. Ngobrol aja sama Allah, mau ngobrol. Nih dia. Ya. Insya Allah
di segmen yang berikut ini kita akan belajar tentang the art of doa sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yakni the art of doa. Silakan yang mau lewat dulu. Saudara semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah selamat kembali ke acara Darul Quran. Saya tadi tuh bawa BB saya di mana ya? Coba ada yang bisa ambilin BB saya? Ada? Ayo, di mana? Dijual ya? Mana? Ada? Ayo, di mana? Di meja, di mana? Yo. Nggak penting. Saya cuma mau ngomong begini. Ente kalau hilang Allah nggak pusing. Giliran hilang bebek pusing. Pada nyariin nih, ada yang nyari di kolong, ada yang nyari di meja. Bisa nggak kelihatan sih, nggak bisa ngelihat tuh bingungnya teman-teman di studio Antep. Kita kalau ngandelin modal, lo usaha, terus modal hilang, lo jadi pusing. Ada usaha nggak ada modal. Itulah karena ente ngandelin modal, bukan ngandelin Allah. Coba dong ngandelin Allah. Kalau ngandelin Allah gimana? Step 1. Ini baru step 1 loh. Kita belum belajar visi misi ya. Kita belum belajar tentang doa orang tua. Kita belum belajar bagaimana seperti Bustami misalkan. Waktu mau ikut seleksi nasional sepak bola itu, ibunya sampai jual anting, Masya Allah, 100.000 tuh si Bustami dibeliin sepatu. Alhamdulillah, lalu emaknya mendoakan Bustami kan, mudah-mudahan kamu nanti nggak perlu emak beliin lagi sepatu. Belum loh, kita belum bicara tentang bagaimana menggunakan orang tua untuk modal ente jadi pengusaha. Ente datang ke rumah, ente bisikin emak doain dong, biar ayah jadi pengusaha. Ntar emak kan, ayah bawain martabak. Kalau sekarang kan boro-boro buat martabak, agak cukup. Terus emak kita megang pipi kita, iya gue tahu emang lo miskin, emang lo susah. Ntar emak doain deh, mau jadi pengusaha apaan emang? Nggak tahu emak doain aja dulu. Cakep. Orang yang ngandelin ya, tadi kan saya nyontohin tuh bebek gue mana nih? Bebek gue mana nih? Pada bingung nyariin bebek. Padahal saya cuma mau nyontohin pemirsa. Kalau kita sama Allah nggak pernah kehilangan nih. Maksudnya Allah nggak pernah hilang gitu. Kita yang sering hilang mah. Allah mah diem aja. Allah mah ada terus. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Gara-gara ente ngandelin orang dalam, begitu orang dalam nggak ada, apa ente bilang? Sepi proyek sekarang Pak Ustadz. Aneh udah nggak ada lagi orang dalam. Blow on kan tuh. Salah ente ngandelin orang dalam. Coba ngandelin Allah yang punya kantor itu, ngandelin Allah yang punya lembaga itu, ngandelin Allah yang punya negara ini. Ikutin dia random doanya. Random doa gimana? Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampunin saya. Barangkali selama ini saya punya proyek, tapi nggak pernah dibawa ke Engkau ya Allah. Rob, hari ini saya punya proyek ya Allah. Memang tidak ada modal, tapi saya yakin ya Allah, Engkau lah sebaik-baiknya modal. Terus puji ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih lumayan lah, walaupun saya nggak punya modal, tapi saya udah ada proyeknya. Kerjaan Engkau kan jadi lebih ringan. Godain Allah. Coba kalau yang nggak ada modal, nggak ada proyek, kan dua-duanya tuh. Insya Allah buat Allah mah ada yang solid. Tapi kita jadiin itu sebagai pujian kepada Allah. Selesai saudara. The art of doa ini, menjelang terakhir ini adalah apa? Satu, menurut saya ya, yang menjadi the art of doa adalah kalau bisa kita mendoakan yang lain. Jadi kalau mau cakep nih teman-teman ya, pengen jadi pengusaha, lalu memilih jalan doa misalkan sebagai the beginningnya, maka seninya berdoa adalah doakan yang lain. Ya Allah, jadikan teman-teman saya pengusaha ya Allah. Jadikan sebanyak-banyaknya kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat pengusaha ya Allah. Jadikan saudara kanan kiri saya kerabat, terus doain. Ente nguping nih, denger nih, ada temen lagi butuh modal, ente doain dia. Ente nguping nih, ada temen lagi nyari proyek, ente doain dia. Ente nguping nih, ada teman yang lagi ikut tender, doain dia. Ente doain nih, ada teman yang lagi seminar bisnis nih sama Yusuf Mansur nih, pengen banget jadi pengusaha, doain dia. Nih, the art of doa, doain. Doain yang lain. Kemudian the art of doa yang lain adalah disertai amal soleh.
disertai amal soleh. Kita akan bahas ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin pemirsa atas semua kesalahan Yusuf Mansur, saya dan kawan-kawan Darul Quran. Insyaallah di pertemuan besok akan mengumumkan nomor rekening untuk saudara-saudara yang mau ikut untuk mendirikan percetakan Al-Quran, di mana kemudian Al-Quran ini akan kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya pun mengundang saudara semua untuk bersedekah sawah, ya, di mana sawah itu nanti hasilnya untuk makan para santri penghafal Quran, makan para ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran, insyaallah mudah-mudahan. Di pertemuan berikutnya akan saya umumkan nomor rekeningnya. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.